Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimahumullah, mudah-mudahan suara kami dari Jember ini terdengar dengan jelas dan tidak ada gangguan untuk selanjutnya. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah sunnah di dalam memahami asma Allah dan sifat. Pembahasan yang terakhir yang pernah kita sampaikan adalah bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi pada sifat subutiyah dan sifat satiyah, yaitu sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu juga sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita wajib mengimani dan menetapkan hal tersebut. Karena semua itu sifat kesempurnaan. Kemudian sifat yang kedua, sifat salbiyah, sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, yang semua sifat tersebut adalah sifat kekurangan, sehingga Allah Maha Suci dari sifat kekurangan tersebut. Tentunya maksud dari Allah menafikan sifat-sifat tersebut adalah untuk menetapkan sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Itulah yang dinamakan dengan sifat salbiyah atau sifat manfiyah, itu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kaidah yang juga berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita maklumi, dan ini merupakan suatu pembahasan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, bahwa seluruh sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat kamal, sifat yang maha sempurna. Sifat yang maha sempurna. Dan semua sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah itu semua adalah sifat kekurangan. Oleh karena itu, kita mendapatkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada sifat yang dinafikan oleh Allah. Penetapan terhadap sifat tersebut, yaitu sifat-sifat yang kemuliaan, kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan tersebut itu lebih banyak, sehingga ditetapkan secara terperinci, tidak secara global. Oleh karena itu kita mendapatkan di dalam Al-Quran sifat-sifat yang menunjukkan akan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang baik sifat tersebut sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, atau sifat-sifat yang terkandung dalam perbuatan Allah, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, kenapa demikian? Karena sifat kemuliaan tersebut bila disebutkan secara terperinci, disebutkan satu persatu, itu semakin nyata dan tampak kesempurnaan dan kemuliaan tersebut. Kita tidak mengatakan bertambah, karena sesungguhnya kemuliaan Allah dan kesempurnaan Allah itu tidak bertambah. Kemuliaan dan kesempurnaan Allah merupakan sifat yang dzatiyah bagi Allah. Allah Maha Mulia. Akan tetapi, bila kita mengetahui satu sifat, ditambah lagi dengan sifat kedua, ketiga,
maka semakin nyata, semakin tampak dalam ilmu dan pengetahuan kita kesempurnaan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kalaupun kita tidak mengetahui hal itu, Allah tetap mulia. Artinya, pengetahuan kita, keilmuan kita tentang kemuliaan Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah. Tidak akan menambah sifat keagungan Allah. Karena Allah zat yang maha mulia. Ya, kemuliaan tersebut bukan muncul disebabkan hambanya memuji Allah. Bukan disebabkan hambanya mengetahui kemuliaan itu. Tidak. Karena kemuliaan itu merupakan sifat yang selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Maka sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita cermati Al-Quranul Karim, itu kita akan mendapatkan sifat yang ditetapkan secara terperinci. Ya. Dan kita telah jelaskan sebelumnya, dan kita akan sampaikan lagi, akan terus kita ulang dan kita sampaikan, bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifat, menunjukkan kepada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Asma'ul Husna, nama yang terindah, nama yang terbaik, karena nama tersebut mengandung makna yang agung, yang mulia, yang sempurna, dan makna tersebut adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Maka tatkala Allah menyebutkan walillahil asmaul husna, Allah memiliki asmaul husna, berarti di setiap nama mengandung sifat, bahkan lebih dari sifat, terkadang lebih dari satu sifat. Maka kaedahnya, prinsipnya adalah penetapan sifat itu secara terperinci. Ya. Adapun sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah, yang dikenal dengan sifat salbiyah, sifat manfiyah, ya. Itu kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, itu jumlahnya sedikit. Bisa dihitung dengan mungkin jari jemari kita. Dan itu pun disebutkan secara global. Nah, disebutkan secara global. Tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya berbeda dengan metodologi, konsep Ahlul Kalam dengan berbagai sekte dan pemikiran mereka dalam menetapkan sifat. Mereka menyelisihi 180 derajat. Kalau metodologi Al-Quran adalah menetapkan secara terperinci sifat-sifat kemuliaan tadi, Ahlul Kalam sebaliknya, yang dinafikan sifat-sifat salbiyah itu dirinci oleh mereka. Ya. Adapun sifat-sifat yang al-thubutiyah yang ditetapkan, itu mereka sebutkan secara global, bahkan mereka mengingkari hal itu dengan alasan, dan telah kita sampaikan sebelumnya, alasan mereka kalau ditetapkan sifat-sifat tersebut, itu berarti konsekuensinya adalah menyerupai makhluk, menjerumuskan ke dalam penyerupaan, tamthil atau tashbih kata mereka. Berarti kita harus mensucikan Allah dari tashbih dan tamthil. Bagaimana caranya? Sifat tersebut jangan ditetapkan atau ditakwil, diselewengkan maknanya. Dan secara otomatis, bila ditakwil, takwilnya diselewengkan maknanya, tidak dipahami secara tekstual, tidak dipahami secara zahirnya, maka secara otomatis berarti pengingkaran terhadap sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Contoh, istawa alal arsh, istiwa yang bermakna tinggi, ketinggian Allah
di atas seluruh makhluknya, di atas arsy. Ya. Maka diingkari oleh ahlul kalam dengan cara mentakwil. Kata mereka, istawa bukan tinggi artinya, tapi istaula artinya berkuasa. Secara otomatis tatkala takwil dengan makna istaula yaitu berkuasa, secara otomatis sifat istiwa yang bermakna tinggi itu pasti ya diingkari. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, ya, terdapat perincian. Maka kami mengajak diri pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk mencermati hal ini dan mentadabbur Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dua contoh dalam Al-Qur'anul Karim yang di dalam kedua contoh tersebut, ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat kesempurnaannya, dan itu disebutkan secara terperinci dan dengan jumlah yang banyak. Ya. Dalam surat ya Al-Hasyr, bisa dibuka Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan secara kolektif ya, secara bersamaan 16 nama. Subhanallah. 16 nama disebutkan secara bersamaan ya. Ayat 22, 23 dan 24 dalam 3 ayat, 16 nama. Ya. Tentunya ke-16 nama tersebut mengandung 16 sifat, bahkan lebih dari 16 sifat. Karena terkadang satu nama mengandung lebih dari satu sifat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahu al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal aziz al-hakim. Subhanallah. 16 ya. 16 nama yang disebutkan secara bersamaan. Dan setiap nama tersebut mengandung sifat. Itulah makna yang sempurna yang merupakan kandungan dari Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 3 ayat ini 16 ya, 16 nama yang mengandung 16 sifat. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengandung sifat ilmu. Ini yang pertama, alimul ghaibi wasyahadah. Berarti Allah memiliki sifat ilmu. Huwar rahman ar-rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada sifat rahmat. Baik rahmat secara umum, rahmatullah al-wasi'ah yang meliputi seluruh makhluknya, atau rahmat Allah yang secara spesial, yang istimewa, yang khusus bagi orang-orang beriman. Baik. Kemudian Allah lanjutkan, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Al-Malik. Ini yang keempat, Al-Malik. Ya. Al-Malik. Al-Quddus. Ada 5 ini. As-Salam. Al-Mu'min. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Ya. Al-Mutakabbir. Nah. 11. Disebutkan oleh Allah. Al-Malik menunjukkan kepada Al-Mulk, kekuasaan. Al-Quddus, Al-Qadasah, yaitu Allah yang Maha Suci. As-Salam
keselamatan, Allah yang selamat, yang maha suci, dan Allah yang memberikan keselamatan. Al-Mu'min memberikan keamanan, ya, yang menjaga. Al-Muhaimin yang menguasai, Al-Haimanah menguasai, Al-Aziz, Al-Izzah, Al-Jabbar, ya, Al-Jabbar yaitu kesombongan, keagungan, Al-Mutakabbir kesombongan. Maka sifat Allah Al-Jabarut wa Al-Kibriya, kesombongan. Kesombongan itu hanya pantas bagi Allah. Itu sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesombongan itu adalah sifat yang tercela bagi manusia. Adapun Allah, itu sifat Allah. Maka barang siapa yang berusaha merampas sifat ini dari Allah, Allah akan binasakan dia. Maka orang yang sombong itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah lanjutkan, Wallahul Khaliq, Khaliq yang menciptakan. Berarti sifat Allah Al-Khalqu, penciptaan. Al-Bari', Al-Bari' juga ya semakna dengan Al-Khaliq. Nah. Kemudian Al-Musawwir, taswir, membuat rupa. Ya. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Al-Musawwir. Kemudian Allah sebutkan Lahul Asmaul Husna, artinya nama-nama Allah Al-Husna itu banyak. Ya. Tapi yang disebutkan sebagian saja. Kemudian di akhir ayat Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz Al-Hakim. Dan sebelumnya telah disebutkan juga Al-Aziz Al-Jabbar. Kemudian disebutkan lagi Al-Aziz Al-Hakim. Izzah Al-Hakim. Izzah Allah yang senantiasa disertai dengan sikap atau sifat ya bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman para rahimakum. Ini yang disampaikan tadi bahwa semakin banyak penyebutan nama-nama tersebut dan secara terperinci, itu semakin nyata dan tampak kesempurnaan, kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Bukan bertambah. Saya ingin sampaikan lagi, bukan bertambah. Kenapa? Karena bertambah suatu yang kurang bertambah. Allah tidak pernah kurang. Ya. Allah tidak pernah kurang. Maka kalimat bertambah itu tidak tepat maknanya. Ya. Yang benar semakin nyata. Semakin nyata kesempurnaan tersebut. Seperti dalam kehidupan keseharian kita, kita memahami hal itu. Tatkala seorang ya sebagai contoh, tapi hanya percontohan, contoh dalam kehidupan kita. Dan ini tidak bisa ya dikiaskan dengan kias yang sama, tapi kias yang mungkin lebih utama. Apa maksudnya? Ya, tidak bisa dimisalkan Allah seperti itu, tapi tentunya lebih utama dari itu. Contoh, tatkala ada seorang raja, datang seorang memuji dia. Tatkala dia menyebutkan raja ini orang yang dermawan, itu sifat kemuliaan, kesempurnaan. Berarti ya kita mengetahui raja ini dermawan. Tatkala disebutkan lagi dermawan dan pemberani, berani, syuja kemuliaan. Berarti dari yang pertama dermawan bertambah sifatnya syuja, berani. Jadi disebutkan lagi orang yang hakim, bijaksana, bertambah lagi. Nah, bertambah lagi. Jika hal itu kita maklumi, pertambahan disebutkan ya sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik bagi seseorang, maka bertambah kemuliaan tersebut dari yang pertama, kedua, ketiga. Jika itu terjadi dan kita pahami, kita maklumi dalam kehidupan keseharian kita, ya, dalam pembicaraan dan tutur kata kita, maka Allah Rabbul Alamin lebih utama dari itu. Ya, lebih utama dari itu. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang mulia. Ya. Lebih utama dari itu. Ya. Dan yang tentu yang membedakan lagi adalah Allah bukan bertambah sifatnya, tapi semakin nyata, tampak bagi kita. Hamba, begitu kita membaca satu nama, kita meyakini, ya, seperti yang Allah sebutkan, alimul ghaibi wasyahadah, berarti ilmu, sifat kemuliaan,
Ya, kita memahami hal itu. Begitu Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat rahmat, berarti Allah yang maha berilmu, memiliki ilmu, yang memiliki rahmat yang luas. Semakin nyata bagi kita semua kesempurnaan kemuliaan itu. Ditambah lagi Al-Malik, berarti Allah itu raja berkuasa, menguasai langit dan bumi, menguasai alam semesta, menguasai dunia dan akhirat. Al-Quddus, ya, maha suci, berarti Allah munazzah, maha suci dari segala kekurangan. Ya, As-Salam, yang selamat, yang selamat dari kecacatan, kekurangan, dan yang memberikan keselamatan pada hambanya. Jadi terus seperti itu, semakin nyata bagi kita, semakin tampak, semakin nyata dalam keilmuan kita, ya, kesempurnaan Allah. Tapi pada hakikatnya kesempurnaan itu tidak bertambah pada diri Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna secara mutlak. Ya, karena zatnya Allah adalah zat yang maha sempurna. Ini harus dipahami. Nah, jadi ungkapan bertambah kesempurnaan Allah, bertambah kemuliaan Allah itu tidak benar, tidak tepat. Tapi semakin nyata dan tampak kemuliaan tersebut. Itu satu contoh dalam surat Al-Hasyr dari ayat 22 sampai 24. Baik. Di dalam surat Al-Hajj, ya, dari ayat dari ayat 58 sampai 65, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan di setiap penghujung ayat tersebut, yaitu dua sifat, dua nama dari Asmaul Husna, yang tentunya setiap nama mengandung sifat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullah rizqan hasana wa inna Allah lahu khairur raziqin. Ya, khairur raziqin. Jadi Allah yang razak, ya. Allah war-razzaq, dan Allah zat, ya, yang maha mulia, yang maha agung, yang memberikan rezeki kepada hambanya. Bahkan semua rezeki yang kita dapatkan, baik yang langsung dari Allah atau perantara hamba Allah, itu semua Allah yang memberikan. Tapi lewat perantara seseorang, dimudahkan oleh Allah lewat seseorang. Nah, tentunya khairul raziqin di sini mencakup rezeki untuk kebutuhan fisik kita dan rezeki untuk kebutuhan psikis kita, jiwa kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati atau mereka meninggal, Allah akan memberikan rezeki yang terbaik padanya, itu surga. Ya. Dan diberkahi keluarga yang ditinggalkan. Ya. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Allah akan memasukkan mereka, ya, pada tempat yang mereka ridha, itu surga. Akan masukkan ke dalam surga. Itulah tempat masuk yang diridhai. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayatnya, wa innallaha la'alimun halim. Sesungguhnya itu alim, maha berilmu, halim, maha penyantun. Maka di sini ada dua nama Allah yang menunjukkan kepada dua sifat. Al-Alim, kemudian Al-Halim. Alim menunjukkan pada ilmu, Halim menunjukkan pada hilm. Hilmun, ya, ini berdekatan maknanya dengan rahmat, ya, Rauf, sehingga bisa kita artikan yaitu yang maha penyantun, ya, maha penyantun, yang maha, ya, menyayangi, menyantuni. Nah, sehingga kalaupun hambanya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama, tidak langsung diazab, masih diberikan hilm, ya. Subhanallah. Yang juga, ya, berdekatan dengan makna
Ar-Ra'uf, Ar-Ra'fah, Ar-Rahmah. Nah, baik. Dua nama menunjukkan pada dua sifat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih, thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah, innallaha la'afun ghafur." Demikian itu barang siapa yang membalas seperti ya dia diperlakukan, kemudian dia dizolimi lagi, maka Allah akan menolong dia. Jadi seorang terzolimi, dia membalas sesuai dengan kezaliman tadi. Tapi setelah itu dia dizolimi lagi, maka Allah akan membalas. Allah akan menolong orang tersebut. Innallaha la'afuun ghafur. Allah itu la'afuun, maha pengampun lagi maha afu, lagi maha memaafkan dan maha pengampun. Maka dua nama Allah, al-afu, afuun dan ghafur. Afuun menunjukkan kepada sifat al-afu, memaafkan. Ghafurun menunjukkan kepada sifat maghfirah, yang mengampuni. Subhanallah. Jadi kalau orang zalimi, dia membalas, terzalimi lagi, kemudian dia memaafkan. Ya. Dan dia bertaubat dari kezaliman, Allah akan memaafkan dia, mengampuni dosanya. Nah, afuun, ghafur. Dua nama lagi. Ayat selanjutnya, dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Demikian itu, sesungguhnya Allah yang menggantikan antara malam dan siang, menggantikan malam, masukkan malam siang dan siang malam, jadi saling terjadi silih berganti siang dan malam. Itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu malam datang, pergi siang, siang datang, pergi malam. Seperti itu, silih berganti. Itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Wa anna Allah sami'un basir, dan Allah maha sami'un. Sami'un itu mendengar, basir maha melihat. Dua nama Allah yang menunjukkan pada dua sifat as-sam'u wal basar. Selanjutnya, dzalik bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu, sesungguhnya Allah yang maha benar. Adapun yang mereka ibadati selain Allah, huwal batil, sungguh adalah suatu kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan Allah lah yang maha al-ali, al-kabir, maha tinggi dan maha besar. Artinya, Rabb yang hanya berhak untuk diibadati adalah Rabb yang maha tinggi di atas segala makhluknya, di atas arsy pun tidak ada lagi lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir, yang maha besar. Nah, tidak lagi lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Rabb yang maha benar, yang berhak diibadati. Al-Ali menunjukkan pada sifat ulu, tinggi zatnya, yang mencakup juga tinggi kekuasaan dan kedudukannya. Maka kita berada di bawah kekuasaan Allah. Kekuasaan di atas kita. Kemuliaan Allah melebihi seluruh kemuliaan, dan zat Allah maha tinggi. Ini bantahan kepada para pengingkar sifat ulu, sifat ketinggian Allah. Sekte Ahlul Kalam. Jadi kita imani bahwa sifat Allah al-ulu, ulul mutlak, ketinggian secara mutlak, tinggi secara mutlak, yang mencakup tiga makna. Yang pertama, zatnya maha tinggi di atas arsy, itu wajib kita katakan seperti itu. Dan bila kita ditanya di mana Allah, kita katakan fis sama. Sama di sini bukan berarti mungkin sekarang langit ini, tapi maknanya tinggi, fi ulu. Kalaupun diartikan sama langit, memang langit bertingkat-tingkat, dan di atas langit ada arsy, dan di atas arsy Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Al-Kabir, yang maha besar. Nah, kemudian Allah melanjutkan, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an, tidakkah kamu memperhatikan Allah menurunkan dari langit hujan? Perhatikan itu. Fatusbihu al-ardu mukhdarrah, sehingga bumi menjadi subur. Subhanallah. Air hujan, turun hujan, kemudian bagaimana? Bumi menjadi hidup.
tanam-tanaman menjadi subur, berbuah, subhanallah. Ya. Kemudian innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Rabbmu latifun. Kelembutan Allah yang bermakna kasih sayangnya, rahmatnya, wal khabir, dan yang maha mengetahui. Subhanallah. Al-lutfu khabir. Makanya turunnya hujan, segala sesuatu yang Allah curahkan kepada hambanya tidak terlepas dari lutfullah, kasih sayang Allah. Yang tidak bisa diterjemahkan latif kalau bahasa kita, yaitu yang lembut. Tapi tidak bisa seperti itu diterjemahkan secara terleknya. Maka kelembutan Allah bermakna kasih sayangnya. Ya, ini bukan pentakwilan, itu maknanya. Sehingga dalam setiap apa yang Allah kehendaki secara takdirnya, ya, itu pasti senantiasa disertai dengan lutfullah. Maka tatkala dalam surah Yusuf Allah mengatakan inna rabbi latifun lima yasha. Allah latifun, yang menyantuni, yang merahmati, menyayangi. Ya, sehingga apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah kehendaki terjadi pada diri kita, masih tetap ada di sana lutfullah, kasih sayang Allah. Itu harus kita yakini. Nah, semua pasti ada hikmah. Itu dah ketentuan Allah. Inna rabbi latifun lima yasha. Nah, khabir, mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada dua sifat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Wa inna Allah lahuwal ghaniyyul hamid. Dan sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Naam, enggak butuh pada hambanya. Ya, kerajaan langit dan bumi milik Allah. Semuanya milik Allah. Enggak butuh kepada sekutu, enggak butuh pada seorang pun, enggak butuh pada pujian kita, enggak butuh pada keimanan kita, enggak butuh pada solat, ibadah, zakat kita, enggak butuh Allah. Maka kalau enggak ada yang beriman, kafir, maksiat, ya, minuman-minuman ya, mabukan, miras, menghalalkan, sombong, durhaka, semuanya kufur kepada Allah. Allah tetap maha kaya. Allah enggak butuh kita. Jangan dikira kita beribadah, taat, baca Al-Quran untuk ilmu, untuk ya menambah kemuliaan Allah. Tidak. Enggak butuh Allah kepada kita. Allah hanya menilai keikhlasan dan ketulusan kita menghambakan diri kepadanya. Dan itu pun Allah tidak butuh. Tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Segala ketaatan kita, kemuliaan kita, kembali kepada kita, kebaikannya. Allah maha terpuji. Ya. Baik dipuji dan disanjung oleh hambanya atau tidak. Dicela, dicaci, dihina. Allah tetap maha terpuji. Ya. Ghaniyyun hamid. Menjelaskan pada al-ghina wal hamd. Ya, na'am. Dua nama lagi, al-ghani al-hamid. Ya. Kemudian Allah lanjutkan. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahr bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ard illa bi idhnihi. Inna Allah bin nasi lara'ufur rahim. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau memperhatikan? Perhatikan jemaah sekalian. Allah mengajak kita untuk memperhatikan, mencermati, menghayati. Terutama tak membaca Al-Quran, perhatikan. Kemudian perhatikan alam semesta ini. Ya. Ayat-ayat Allah yang tampak dalam kehidupan kita. Dan ayat yang kita baca dalam keseharian kita. Ya, perhatikan itu. Di situ akan tampak keagungan kemuliaan Allah. Sehingga tidak pantas bagi kita, hamba yang hina, yang fakir, yang selalu butuh kepada Allah, untuk menentang Allah, untuk mengingkari sifat-sifat Allah. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa saya? Dan siapa? Tidak ada apa-apanya. Perhatikan. Kata Allah, alam tara anna Allah sakhkhara lakum
ma fil ard. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lakum ma fil ard, yang Allah berikan, Allah mudahkan semua yang ada di permukaan bumi ini. Untuk siapa? Untuk kita. Kemudian juga tidak engkau memperhatikan bagaimana kapal-kapal di lautan bisa berlayar. Wal fulka tajri fil bahr. Perhatikan bagaimana gelombang yang tidak besar dan juga angin yang bermanfaat. Kemudian semua itu biamrih, dengan perintah Allah. Kemudian juga perhatikan wa yumsikus sama, dan Allah yang menahan langit, langit di atas kita, yang 7 lapis langit. Allah yang menahan itu. Wa yumsik, agar antaqa'a alal, tidak jatuh menimpa bumi ini. Semua itu dengan izin Allah. Dan Allah, innallah bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah sungguh sayang dan pengasih kepada manusia. Subhanallah. Jika Allah tidak jadikan bumi terhampar luas dan dimudahkan oleh Allah, nggak bisa kita memanfaatkan apa yang ada di permukaan bumi ini. Tapi dimudahkan oleh Allah. Kalau Allah yang tidak memudahkan perjalanan berlayarnya kapal di lautan, jika seandainya setiap hari, setiap saat gelombang sebagaikan gunung, dan angin topan yang selalu bertiup dengan kencangnya, itu yang terjadi. Nggak bisa seorang pun yang berlayar di lautan. Nggak bisa kapal-kapal itu datang dan pergi membawa kebutuhan manusia. Tidak terjadi yang namanya pergerakan atau pertukaran ekonomi. Begitu banyak yang dibawa, pergi, datang, kapal-kapal yang berlayar. Subhanallah, Allah yang memudahkan itu semua. Kemudian langit, maka Allah rauf bin nas. Kalau Allah murka kepada mereka buat maksiat, udah dilepaskan langit itu, hancur semuanya. Nggak dimudahkan urusan di dunia ini, di bumi ini, nggak bisa kita manfaatkan, bergoncang tuh. Tapi dimudahkan oleh Allah, dijadikan terhampar luas, stabil dengan pasak-pasak bumi. Subhanallah. Saya mengajak diri pribadi dan kita semua, tolong mulai dari sekarang tatkala kita membaca Al-Quran, begitu kita melewati ayat demi ayat dan diakhiri dengan nama-nama Allah, berhentilah sejenak. Tafakkur di sana, tadabbur di sana. Ada rahasia yang perlu kita gali, kita ketahui, yang akan mendatangkan kecintaan, pengagungan, penghambaan, ketulusan, ketundukan, pasrahan diri kita kepada siapa? Rabb Sang Pencipta. Sini kebesaran dan keagungan ayat-ayat Allah, keagungan bukti kekuasaan Allah. Alam tara dzalika, tidak akan memperhatikan yang demikian itu karena begini dan seterusnya. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang terindah. Pantaskah bagi kita seorang yang miskin ilmu, baru mungkin belajar berapa tahun, meraih gelar akademik, kemudian setelah itu mentakwil sifat-sifat Allah, mengingkari dengan alasan ini dan itu seterusnya, kalau begini, begitu dan seterusnya. Ya subhanallah, siapa Anda? Kok beraninya menghakimi Allah, mentakwil sifat-sifatnya, mengingkari? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Kesimpulannya kita dapatkan dalam ayat surah Al-Hajj dari ayat 58 sampai 65, yaitu 14 nama yang Allah sebutkan
di setiap penghujung ayat ya 2 nama dari Asmaul Husna, dan itu baru 2 contoh ya, surat Al-Hasyr dan surat Al-Had. Dan perhatikan Al-Quran, kita akan dapatkan hal itu disebutkan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, penuh dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini yang tadi kita sampaikan, bahwa metodologi Al-Quran, akidah ahli sunnah di dalam mengimani sifat, mereka menetapkan semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah secara terperinci, secara detail ya, dan tidak diingkari satupun, tidak diselewengkan, tidak ditakwil seperti perilaku ahlul kalam dengan berbagai sektenya, yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya yang mentakwil sifat-sifat Allah, yang mengingkari, maka jelas telah bertentangan dengan konsep Al-Quran, manhaj Al-Quran di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Ya. Dan bila kita perhatikan sifat yang Allah nafikan, tadi sifat yang Allah tetapkan secara terperinci. Ya. Adapun sifat yang Allah nafikan dari dirinya yang dikenal dengan istilah salbiyah atau manfiyah, sebaliknya, yaitu disebutkan secara global, dan itu pun ya sangat sedikit, tidak seperti sifat yang ditetapkan oleh Allah. Karena seluruh sifat salbiyah, sifat yang dinafikan itu sifat yang mengandung kekurangan, kecacatan, maka tidak pantas bagi Allah, la yanbaghi ya. Maka Allah Maha Suci di hal itu semua. Ya. Kendati ya, atau sifat-sifat tersebut terkadang ya dalam sebagian kondisi keadaan itu disebutkan. Ya. Oleh karena itu sifat-sifat yang salbiyah tersebut, sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan, kecacatan tersebut yang dinafikan oleh Allah dari dirinya, itu biasanya disebutkan dalam ya 3 konteks ya, 3 kondisi. Yang pertama itu disebutkan dalam konteks penjelasan ya, untuk menyatakan, menjelaskan ya kesempurnaan Allah secara mutlak. Nah, seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini bentuk sighah ya, redaksinya an-nafyu, penafian, pengingkaran. Apa yang diingkari? Al-mithliyah, yaitu penyerupaan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya. Allah tidak sebutkan penyerupaan dari sisi apa, sisi ini kah, sisi itu kah, tidak. Secara mutlak. Ini yang kita katakan tadi adalah secara mutlak, secara umum, global. Yang penting ya, kita meyakini bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Maka satu hal yang sangat aneh, ditambah lagi aneh bin ajaib, tatkala ahlul kalam begitu mendapatkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan tidak sesuai dengan akal mereka, karena menurut persepsi mereka yang telah rusak, akal mereka yang telah dikotori dengan syubhat, bila ditetapkan kata mereka sifat tersebut secara zahirnya, secara tekstual, itu akan berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sebatil-batil perkataan. Dari mana bisa dipahami dengan seperti itu? Allah menyatakan, menetapkan, kemudian setelah itu memberikan pernyataan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kenapa tatkala ditetapkan kok konsekuensinya menyerupai? Ini bagaimana pola pikir seperti ini? Bagaimana konsep berpikir seperti ini? Tidak bisa diterima dengan logika yang benar. Maka konsep yang digunakan ahlul kalam dalam mengingkari sifat, karena kalau ditetapkan berarti menyerupai Allah, menyerupai makhluk, berarti menyerupai makhluk, ini jelas syubhat dan pernyataan logika yang begitu nyeleneh dan aneh. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', maka kita tetapkan Allah memiliki tangan, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan tangan makhluk. Allah memiliki mata yang sesuai dengan kebesaran, tidak serupa dengan makhluk. Allah istiwa di atas arsy,
sebagaimana sesuai dengan kebesaran keagungan tidak sama dengan istiwanya raja di atas singgasananya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Nah, begitu seterusnya. Jadi jangan dipertentangkan antara yang menetapkan dengan yang menafikan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun seorang pun yang menyerupai Allah, tandingan bagi Allah dalam segala hal. Nah, ini ya disebutkan secara umum. Yang kedua, yaitu disebutkan dalam konteks ya untuk membantah pernyataan orang-orang yang berbuat dusta atas nama Allah, ya, apa yang mereka nisbatkan, kedustaan, kebohongan yang mereka nisbatkan kepada Allah. Allah ingin menafikan, Allah ingin membantah pernyataan yang seperti itu. Seperti orang musyrikin, mereka mengatakan anda'u lirrahmani walada, mereka ya berprasangka ya bahwa Allah itu memiliki anak. Kata Allah, "Wa ma yanbaghi." Ya. Tidak pantas sama sekali. Kalimat la yanbaghi lirrahman itu di dalam redaksi Al-Qur'an banyak kalimat yang bagi, ya, la yanbaghi, innallaha la yanam wa ma yanbaghi ayyanam, ya, la yanbaghi itu semua bermakna itu ghayatul imtina ghayatul imtina, yaitu mustahil yang demikian itu terjadi bagi Allah. Wa ma yanbaghi lirrahman yattakhidha walada, yang dalam terjemahan kita tidak pantas, ya, yanti mustahil yang demikian itu terjadi bagi Allah atau dilakukan oleh Allah. Allah tidak memiliki anak. Tapi ini penafian. Nah, karena Allah yang Maha Esa, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena Allah yang Maha Esa. Kemudian begitu juga dalam konteks ingin juga menjelaskan mungkin persepsi, prasangka dan dugaan sebagian orang-orang yang mungkin terbesit dalam benak pikirannya ada makna-makna yang negatif yang ada pada diri Allah, ya, atau kesempurnaan tersebut. Maka Allah jelaskan sebagai contoh, tatkala Allah ciptakan langit dan bumi, Allah nyatakan bahwa tidak ada yang sia-sia, semua dengan kebenaran. Qala subhanahu wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu la'ibin, ya, sia-sia. Tidak pernah ada dalam irada Allah yang demikian itu. Allah tidak menginginkan hal itu. Yang diinginkan Allah al-haq. Tiada lain kecuali dengan kebenaran. Ma khalaqnahuma illa bihaq. Tidaklah kami ciptakan keduanya dengan benar. Maka di sini menafikan persepsi yang mungkin ada di dalam keinginan Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu makna sia-sia. Tidak ada. Wa ma khalaqnahuma wa ma bainahuma la'ibin. Ini yang pertama. Jadi tidak ada yang sia-sia, Allah nafikan, karena sia-sia adalah sifat yang tercela. Kemudian ya bertentangan tentunya dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perbuatan, dalam pelaksanaan, ya, dalam mengeksekusi, menciptakan, tidak ada suatu yang membuat Allah capek, letih dan penat, tidak ada. Allah Maha Kuat. Sehingga kalaupun ada yang berpersepsi kenapa Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Kemungkinan ada yang berpersepsi negatif. Berarti mungkin Allah itu capek, ya. Istirahat mungkin kata orang Yahudi. Istirahat hari Sabtu kan bagi kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Allah nyatakan bahwa Allah menciptakan dalam 7 hari tersebut kan ada hikmah. Ya. Hikmah yang Allah ketahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma fi 6 ayamin wama massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan isi keduanya, ya, penghuni keduanya, fi 6 ayam, selama 6 hari. Wama massana min lughub, dan sama sekali tidak pernah kami merasa capek dan letih. Karena Allah Al-Qawil, Al-Matin,
Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, Al-Qadir, yang maha kuasa. Mustahil. Ya. Allah akan capek. Nah, ini sifat-sifat yang nama al-manfiyah salbiyah. Jadi, kalau kita perhatikan Al-Quran bisa dihitung dengan jari kita sifat-sifat yang seperti itu. Adapun sifat yang maha sempurna, sifat yang ats-tsabat, sifat tsubutiyah, sifat kesempurnaan, itu disebutkan secara terperinci. Kesimpulannya, itulah metodologi Al-Quran. Nah, kalau ada yang berbicara tentang sifat yang membalik prinsip tadi, dalam sifat-sifat salbiyah yang menafikan sifat-sifat kekurangan Allah dengan cara terperinci, kemudian sifat-sifat yang ditetapkan Allah disebutkan secara global, berarti telah menyelisih Al-Quran. Jelas kebatilan dan kesesatannya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari akidah yang batil tentang menetapkan sifat kepada Allah dan menafikan sifat-sifat yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan Allah mudahkan di dalam kita mengamalkannya serta menyampaikannya kepada keluarga, orang-orang terdekat kita. Untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Silahkan. Halo. Tanya seputar pembahasan ini via telepon, kami tunggu. Halo. Kami berikan kesempatan pada yang lain supaya yang lain yang ingin bertanya. Halo, silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dengan Bang Bobi di Kampung Baru Pak Ustadz. Mohon maaf Bapak, pertanyaannya kami harapkan berkesudahan dengan pembahasan kali ini, Bapak. Iya Pak Ustadz, benar. Silakan. Saya benar tas. Nah, begini Pak Ustadz, saya minta rezeki kepada Allah. Yang di langit, tolongkan turunkan. Apakah ada rezeki kami Pak Ustadz di atas? Dan saya minta tolong kepada Allah, turunkan rezeki kami, ya Allah, yang masih di atas dan kepada saya. Bolehkah Pak Ustadz saya minta Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada Pak Bobi ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi, bila seorang meminta rezeki kepada Allah, ya Allah, turunkanlah rezeki kami yang ada di langit. Apakah boleh seperti itu? Tidak ada masalah. Ya. Baik kita sebutkan, ya Allah, turunkanlah rezeki kami atau di langit atau yang ada di bumi, keluarkan ya Allah. Nah, tidak ada masalah. Kendati kalau kita mencukupkan, ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal thayyiban, baik itu di langit atau di bumi, ya itu sudah cukup. Karena Allah mengatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Nah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan bagi Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Maka sesungguhnya, karena Allah yang maha tinggi, Allah yang ada di atas arsy maha tinggi, maka semua kebaikan, karunia, rahmat, rezeki, baik secara duniawi atau juga secara agama, datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya, hujan turun, kemudian dengan hujan bagaimana keberkahan tumbuh di permukaan bumi. Nah, jadi sesungguhnya Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa tu'adun. Nah, maka untuk mendapatkan apa yang disebut berdoa dan berusaha. Bukan sekadar berdoa saja. Kalau secara berdoa tidak ada mas ya Allah. Ya, turunkanlah rezeki kami. Limpahkan pada rezeki yang halal, thayyib, ya. Mudahkan urusan kami. Tapi ingat, untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan di langit tersebut, kita berusaha dan berdoa. Nah, dan jangan sampai kita melanggar norma-norma agama. Nah, jangan sampai kita mendapatkan rezeki tersebut dengan melakukan hal yang haram. Nah, menghalalkan segala cara. Nah, memohon kepada Allah. Maka sangat miris sekali tatkala seorang ingin memperbaiki ekonominya dengan menghalalkan miras misalnya. Sangat miris sekali.
atau menghalalkan yang lain. Nah, dan berdoa. Kemudian perbaiki hubungan kepada Allah. Kita mau minta rezeki kepada Allah. Rezeki bukan milik kita. Lalu hubungan komunikasi nggak dijalin dengan Allah. Ini secara kehidupan kita. Kita ingin sesuatu dari seseorang. Ya, hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Ya. Lalu tidak pernah ada komunikasi. Bahkan tak pernah terjadi hubungan yang baik, kemudian tiba-tiba datang menodong begitu. Ya nggak mau dong. Kendati itu hal yang bisa kita pahami dalam teori kita, kehidupan keseharian kita. Tapi sesungguhnya Allah, karena Allah Maha Rahman, rahmatnya, ya, kendati hamba pun tidak menjalin hubungan yang baik, tetap dikasih makan, minum. Kenapa? Itulah Allah Subhanahu yang Rahman, Rahim. Nah, tapi keberkahan itu ya didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul beriman. Maka kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, orang bertakwa kepada Allah, itu Allah akan mudahkan urusannya dan diberikan rezeki dari hal yang tidak dia duga. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah. Tapi kalaupun kita mencukui, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, thayyib kepada kami. Sehingga Rasul berdoa dalam setiap pagi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tentu itu telah cukup. Demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak tadi yang bertanya, sekaligus untuk kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan Ustadz. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana ini? Dari Filiana di Situbondo. Silahkan. Ini Ustadz, Ana mau tanya tentang syair-syair seperti ini, Ustadz ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, wajadnal kafi, bikulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ini yang dimaksud ini bagaimana Ustaz? Dan artinya apa saja itu Ustaz? Penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ibu Silviana di Situbondo. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Saya terus terang juga tidak hafal Bu ya, sama dengan Ibu tidak hafal juga. Ya, nggak tahu juga dari mana asal usul kalimat tersebut, ucapan tersebut. Tapi yang anehnya, ini didoktrinkan kepada anak-anak kita sebagian. Ini siapa yang membaca ini udah terlepas, tercukupkan, ya teratasi semua problemanya. Bahkan sebagian yang mengatakan seolah ini zikir yang utama. Ya. Allah kafi, Rabbunal kafi, dan kafi-kafi yang lainnya gitu ya. Intinya apa? Al-kafi itu kan yang mencukupi. Ya. Al-kafi. Tapi nama Allah bukan Al-kafi. Perbuatan Allah Al-kifayah. Alaysallahu bikafin abda. Nah. Alaysallahu bikafin abda. Nah, Allah yang mencukupi. Rabbunal kafi. Artinya Allah yang mencukupi hambanya. Ya. Allah yang menjadi penolong. Ya. Nah, alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah cukup sebagai penolong, pembela, berikan hidayah bagi hambanya. Nah. Jadi kalau secara makna, ya memang Allah yang mencukupi urusan hambanya. Allah yang menjaga hambanya. Allah yang melindungi mereka. Sehingga kata Nabi SAW, tatkala keluar rumah, apa yang dibaca? Ya, kita berlindung kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Begitu kita mengucapkan hal itu, syaitan tidak akan mampu mendekat dan menggoda. Karena kita telah dijaga, dicukupkan.
Nah, wa qad wuqiya wa kufiya. Begitu. Bagaimana kamu akan bisa mendekati dia lagi, menghampiri, telah dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita membaca 2 surat sebelum tidur di akhir surah Al-Baqarah, kafata, cukup sebagai penjaga. Allah yang menjaga, itu sebabnya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur mengucapkan alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah telah memberi kami makan, memberi kami minum dan mencukupkan urusan kami, hidup kami. Dan juga memberikan tempat tinggal kepada kami. Jadi tidak dilakukan Allah yang kafi, cukup bagi kita. Ya kalau Allah yang kafi, ya ibadati Allah semata. Jangan diucapkan Allah kafi, maka tapi juga begitu mendapatkan berbagai cobaan ujian, pergi juga ke kuburan, memanggil juga mungkin arwah para wali atau para nabi dan seterusnya, itu bagi Allah bukan kafi bagi seorang hamba. Naam, nikmat Allah cukup bagi kita. Apa yang Allah takdir cukup bagi kita. Tapi memang jiwa kita tidak pernah merasa cukup. Ya, kalau secara makna mengatakan Allah kafi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bacaan-bacaan seperti ini sampai mengatakan, memberikan keutamaan siapa yang membaca ini, mendapatkan problema, kesulitan, dibaca zikir ini, itu terlepas semuanya, selesai masalah. Ini dari mana ajaran seperti ini? Apalagi didoktrinkan. Ya. Maka berbeda ya kalau masalah bicara konteksnya atau secara makna. Kalau itu mengandung Allah itu kafi dan yang cukup bagi kita, secara makna tidak ada yang bertentangan. Tapi tatkala mengatakan ini yang ulang-ulang seolah ini zikir yang ada keutamaannya, ya, ini tidak benar. Nah, bacalah zikir-zikir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, masuk rumah, dalam setiap kondisi dan keadaan. Begitu tinggal di suatu tempat, datang suatu tempat mengucapkan ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah akan menjaga, ya. Itu harus dilakukan. Dan kalau Allah cukup bagi kita, ya, memohon kepada Allah. Mohon kemudahan, mohon pertolongan dalam kondisi genting, kondisi yang sangat membahayakan, kepada Allah kita memohon. Itu maksud Allah kafi. Nah, oleh karena itu, ya, sepantasnya ini didoktrinkan. Ya. Bacalah zikir-zikir yang diajarkan Nabi di pagi petang hari dalam setiap kondisi yang merupakan sebab ya Allah menjaga kita semua. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah masuk, kami akan bacakan. Dari Bapak Yusuf di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya ingin bertanya. Ustaz, tatkala saya ditimpa suatu ujian dan musibah, kadang dalam hati saya merasa berat menerima kenyataan, sehingga timbul dalam hati juga rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kok seperti ini? Kenapa Allah seperti ini? Nah, bagaimana? Nasihat dari Ustaz, silahkan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Yusuf ya di Sukabumi, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua ya, dan memberkahi hidup kita dan memudahkan segala urusan kita. Allahumma amin. Bapak Yusuf yang mulia dan juga para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah. Kita semua telah sepakat untuk meyakini takdir Allah. Wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Beriman kepada takdir. Ya. Beriman kepada takdir. Baik dan jelek. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu, baik dan jelek ini dalam pandangan siapa? Ya. Apakah dalam takdir Allah atau pandangan kita yang merupakan efek dari takdir tadi? Dampak dari takdir Allah tadi. Sesungguhnya dalam takdir tidak ada yang jelek. Akan tetapi dampak, efek dari yang ditakdirkan, yang menimpa kita, itu di sini pandangan kita yang sangat relatif, berbeda-beda. Ya, ada yang menganggap itu yang jelek, itu yang menyakitkan, dan seterusnya. Maka apa yang menimpa kita? Baik suatu yang mengembirakan,
menyedihkan, menyakiti, membuat kita senang, ya, itu semua tuntutan iman kita pada takdir mengharuskan kita meyakini semua dengan izin Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam beriman kepada takdir kita meyakini semua yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ini wajib kita yakini. Ya. Karena nama Allah Al-Hakim. Nama Allah Al-Hakim. Maka konsekuensi nama Allah Al-Hakim, Allah memiliki Al-Hikmah, bijaksana. Walillahil hikmatul balighah. Hikmah yang luar biasa. Sehingga segala yang Allah takdirkan, yang Allah lakukan, itu tidak terlepas dari hikmah dan keadilan, dan juga tidak terlepas dari konsekuensi makna Allah yang maha terpuji, dan tidak terlepas dari juga konsekuensi nama Allah Asmaul Husna. Itu yang kedua. Maka semua pasti ada hikmah, kendati diketahui oleh sebagian kita sebagian hikmah tersebut, dan hikmah-hikmah yang lain begitu banyak, sungguh banyak orang yang tidak mengetahuinya. Baik. Kedua, yang ketiga, apa yang kita alami, yang kita rasakan, dan apa yang ditakdirkan dan terjadi menimpa kita, hanya dua kemungkinan, baik atau jelek dalam pandangan kita. Kembali lagi, nah, dalam kedua kondisi tersebut, apa yang Allah takdirkan tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, karunia. Maka segala kebaikan Allah takdirkan menimpa diri kita, yang kita dapatkan, itu semata-mata karunia dari Allah. Fadlun minallah. Dan segala sesuatu yang menimpa kita, yang dalam pandangan kita, suatu yang menyakitkan, suatu yang tidak menyenangkan, suatu yang membuat kita sempit, yang membuat kita gelisah, atau hal yang mendatangkan nuansa kondisi yang tidak menyenangkan, kejelekanlah menurut penilaian kita, itu tidak terlepas dari keadilan Allah. Maka apa yang terjadi antara dua kondisi dan sifat yang mulia ini, karunia dan keadilan, jika Allah memberikan cobaan dan ujian, itu adalah keadilan Allah. Jika Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan, itulah karunia dari Allah. Segala hal itu kembali kepada Allah. Kebaikan dan karunia, keadilan. Tidak ada kezaliman. Jika kita telah memahami ketiga poin tadi, dengan mudah kita memahami dan menjawab pernyataan apa yang diutarakan Pak Yusuf, barakallahu fihi. Berarti sikap kita yang berprasangka jelek tadi, su'udzon, ya, tidak tepat. Keliru kita. Keliru. Nah, ya ini termasuk hal yang bertentangan dengan iman kepada takdir. Nah, Rasul mengatakan, jangan sampai salah seorang kalian meninggal dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nah, dan prasangka jelek, orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang menentang Allah, itulah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang tidak mengagungkan Allah. Naam. Dzalikum dhannukum alladzi bi rabbikum fa ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah sebabnya, ya, prasangka jelek kalian yang menjerumuskan kalian ke dalam, ya, neraka atau kesengsaraan tadi, sehingga menjadi orang yang merugi. Oleh karena itu, su'udzon kepada Allah adalah termasuk dosa, ya, termasuk dosa. Tidak boleh kita berprasangka jelek kepada Allah, dan hendak kita selalu husnudzon billah, dan kita harus lebih banyak berprasangka jelek pada diri kita. Bagaimana bisa begitu? Ya, begitu seharusnya. Karena diri ini sungguh lalai, diri ini sungguh banyak, ya, berbuat dosa dan maksiat, sungguh banyak khianatnya, dustanya, terus terang saja, lalainya.
Maka tatkala kita merasa baik, prasangka baik, oh ya saya baik, jujur, amanah, semangat, kadang kita dusta dengan diri kita. Realita dan fakta dalam kehidupan membuktikan kita ini banyak malasnya, banyak dustanya mungkin, banyak buat dan yang lain-lainnya yang negatif. Subhanallah. Lalu tatkala kita terus berprasangka baik, menganggap semuanya positif diri kita, kapan kita akan bisa introspeksi diri dan terus akan menambah semangat untuk meningkatkan kebaikan dan memperbaiki yang tidak baik? Kapan? Maka tidak ada namanya muhasabah kalau kita terus prasangka baik pada diri kita. Tapi apa yang kita dalam pandangan kita sesuai dengan bimbingan agama, itu yang positif, yang baik kita lakukan, maka yakinilah bahwa itu semua bukan karena kepintaran kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, tapi semata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kembali kepada apa yang ditakdirkan Allah tadi, kepada keadilan dan juga kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan sampai seperti itu. Terus ya, bahkan ini, tapi ini perlu ya. Mungkin sebagian mungkin menganggap aneh, kok bisa begitu? Tapi tidak ada yang aneh bila kita memahami hakikat permasalahan. Bahkan tingkat yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan dan ujian yang lebih dari tingkat kesabaran, lebih tinggi dari kesabaran adalah mensyukuri tatkala kita mendapatkan cobaan. Coba. Tingkatnya sabar, kemudian ridho. Yang lebih tinggi dari itu adalah mensyukuri. Tanyakan diri kita masing-masing. Tatkala kita mendapatkan cobaan dan ujian, sabarkah atau berkeluh kesah atau berprasangka jelek pada Allah? Jadi kita belum lulus melewati level yang pertama. Yang kedua lagi, ridhokah kita? Yang lebih tinggi lagi kesabaran tadi. Jadi ternyata tingkat kesabaran itu dalam menghadapi cobaan ujian itu level orang-orang yang mungkin ya level yang ke bawah, yang paling mendasar. Di atasnya lagi ridho. Di atasnya lagi adalah kesyukuran. Jadi begitu mendapatkan musibah dia bersyukur. Subhanallah. Mungkin selama kita memahami betul dapat nikmat syukur, ternyata tidak. Tingkat yang paling tertinggi dalam menghadapi cobaan dan ujian ternyata syukur. Maka memang sedikit orang bisa merenungi dan menghayati hal itu. Tapi bila dia memahami, betul memahami hakikat permasalahan dan siapa dia dan keagungan Allah, dia akan betul. Karena setiap dari apa yang dihadapi dalam hidup ini merupakan kesempatan dan peluang emas bagi dia untuk koreksi diri, dan juga di waktu yang sama karena kemurahan Allah, karunia Allah menjadi sebab bagi dia untuk pensucian diri, mengangkat derajatnya. Karena tidak satu pun yang menimpa seorang hamba sampai tusukan duri itu akan menjadi sebab menghapuskan dosa dan kesalahannya. Apakah ada yang jelek? Tidak ada. Alhamdulillah wa syukrulillah, ya, dalam setiap kondisi dan keadaan. Semoga kita ya menjadi hamba yang bisa bersyukur dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan dan dijawab pada kesempatan kali ini. Waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita dan bekal dalam mengarungi hidup ini. Dan semoga Allah senantiasa mudahkan urusan kita dan senantiasa menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Tentu yang lebih utama dari itu semua adalah bagaimana kita selalu istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.